Dari kota. Oke, mulai yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tugas proyek kami mengenai DLL. Pertama, pada kelas mahasiswa mengambil data yang akan dimasukkan pada tabel mahasiswa. Terdapat publik kelas mahasiswa untuk mengambil data dan menyimpan data. Publik string untuk menyimpan data dengan tipe data string atau teks seperti data name, full name, dan lain. Kalau public in untuk mengambil dan menyimpan data tipe angka seperti data RT, RW, dan lain. Pada kelas nilai mengambil data yang akan dimasukkan pada tabel nilai. Public kelas nilai ini untuk mengambil data dan menyimpan data. Terdapat public string untuk menyimpan data dengan tipe data string atau teks seperti data name nilai, dan semester. Public single untuk menyimpan dan mengambil data float atau desimal seperti data IPS dan IPK. Pada kelas kegiatan mengambil data dan menyimpan data yang akan dimasukkan ke tabel kegiatan. Terdapat public string untuk menyimpan data dengan tipe data string atau teks seperti data name kegiatan, nama kegiatan, jabatan. Public in untuk mengambil dan menyimpan data tipe angka seperti data ID kegiatan dan tahun. Get dan set tiap kelas untuk mengatur suatu variabel sehingga nilai dalam variabel akan terjaga. Lalu pada kelas mahasiswa DAO terdapat internal kelas mahasiswa DAO yang dimana line pertama itu untuk mengambil data pada database-nya. Lalu pada public dataset load datanya ini akan mengambil data pada database mahasiswa API, dan pada catch-nya akan menampilkan pesan. Lalu pada finally akan mengeluarkan programnya. Lalu terdapat codingan return DS. Setelah itu terdapat kelas public boolean insert. Pada try di sini terdapat codingan untuk mengambil data untuk memasukkan data ke database mahasiswa API. Lalu pada catch-nya akan menampilkan message. Lalu ke finally-nya akan mengeluarkan programnya. Pada codingan update-nya terdapat try untuk mengedit data atau mengupdate datanya di database mahasiswa API. Lalu pada catch akan menampilkan pesannya. Setelah itu pada finally akan mengakhiri programnya. Lalu pada codingan public delete pada try akan di sini terdapat codingan SQL delete from mahasiswa API yang mengambil datanya dari NIM. Lalu kemudian ke catch untuk menampilkan pesan. Lalu di sini terdapat codingan untuk tabel nilainya. Pada public dataset nilai mahasiswa, di sini terdapat try terdapat try untuk mengambil data dari
database nilai akademis, yang dimana mengambilnya dari NIM. Lalu pada catch akan menampilkan pesan. Lalu untuk public insert nilainya, pada tabel nilai di sini terdapat codingan SQL untuk memasukkan data ke nilai akademis. Lalu pada public update nilai terdapat codingan SQL update yang akan mengedit data pada database nilai akademis. Lalu pada codingan delete nilai terdapat codingan try, lalu di dalamnya terdapat codingan SQL yang mana akan menghapus data dari database nilai akademis berdasarkan NIM-nya. Lalu pada tabel kegiatan, di sini terdapat public dataset kegiatan organisasi. Lalu di dalamnya terdapat codingan try, yang dimana di dalam terdapat codingan SQL yang mengambil dari database kegiatan organisasi. Lalu pada codingan insert kegiatan, di sini terdapat codingan SQL untuk memasukkan data ke database kegiatan organisasi. Kemudian terdapat public update kegiatan, yang mana di dalamnya terdapat codingan untuk mengedit atau mengupdate data ke dalam database kegiatan organisasi. Lalu yang terakhir terdapat public delete kegiatan, yang dimana di dalamnya terdapat codingan untuk menghapus data dari database kegiatan organisasi. Baik, selanjutnya pada program ini dibuat kelas baru dengan nama kelas mahasiswa API. Kelas API ini bersifat publik. Tujuan dari dibuatnya kelas ini agar dapat mengakses fungsi yang ada di dalam kelas mahasiswa DAO. Pada line 12, dideklarasikan fungsi untuk memanggil data mahasiswa yang telah dideklarasikan pada kelas mahasiswa DAO. Kemudian insert data berfungsi untuk memanggil fungsi insert data pada kelas mahasiswa DAO. Selanjutnya update data berfungsi untuk memanggil fungsi data pada kelas mahasiswa DAO. Kemudian delete data berfungsi untuk memanggil data pada kelas mahasiswa DAO. Selanjutnya dilakukan juga hal yang sama pada kelas nilai dan kegiatan organisasi untuk mengambil data, insert data, update, dan delete. Selanjutnya, pada bagian ini merupakan kelas library yang kami buat untuk menampilkan data yang akan digunakan oleh klien atau untuk membuat public API. Di dalam kelas library ini terdapat dua kelas, yaitu kelas mahasiswa publik DAO dan kelas mahasiswa publik API. Kelas mahasiswa publik DAO
diatur sebagai kelas internal yang hanya bisa diakses dalam proyek ini, di mana kelas ini digunakan untuk mengakses database. Dalam kelas ini digunakan konektor MySQL untuk menghubungkan proyek ke database MySQL. Kemudian setelah koneksi dibuat sebuah fungsi dengan nama load data yang akan mengembalikan sebuah dataset untuk ditampilkan pada sebuah list view. Selanjutnya, pada load data terdapat query select untuk menampilkan data name, nama lengkap, kelas, prodi, jurusan, fakultas, dosen wali, dan angkatan dari tabel mahasiswa API. Seperti yang dapat dilihat pada fungsi load data terdapat parameter data item source. Parameter ini merupakan parameter yang digunakan untuk mengambil string yang menunjukkan item source dari list view yang akan digunakan. Fungsi load data mengembalikan semua data, NIM, nama lengkap, dan lain-lain yang ada dalam tabel mahasiswa API. Selanjutnya ada fungsi get data by name. Fungsi ini digunakan untuk mengambil data berdasarkan nama. Di dalam fungsi ini memakai dua parameter, yaitu data item source dan where string. Data item source memiliki fungsi yang sama seperti dengan fungsi load, sedangkan parameter where string digunakan untuk mengambil inputan data yang dicari oleh user. Pada query command text, kami menggunakan where like agar memudahkan pencarian data. Selain mencari data berdasarkan nama, kami juga membuat fungsi untuk mengambil data berdasarkan kelas, program, jurusan, fakultas, dan angkatan. Next untuk kelas mahasiswa publik API. Kelas ini merupakan kelas yang akan diakses oleh pengguna yang ingin menggunakan API. Di dalam kelas ini terdapat fungsi get data untuk mengambil semua data tanpa parameter tertentu. Kemudian terdapat fungsi get data by filter atau fungsi yang digunakan untuk mengambil data berdasarkan parameter tertentu. Fungsi ini mengambil 3 parameter. Yang pertama data item source, kedua where string, dan ketiga filter string. Data item source merupakan string yang menunjukkan properti item source dari list view. Where string merupakan string yang ingin dicari oleh pengguna. Kemudian filter string merupakan jenis kelas atau parameter yang digunakan dalam pencarian. Di dalam fungsi ini kami menggunakan switch case berdasarkan filter string untuk memanggil fungsi-fungsi yang berbeda. Misalnya, jika filter stringnya berdasarkan kelas, maka fungsi yang dipanggil yaitu get data by class, dan seterusnya.
Baik, selanjutnya kita akan mendemokan aplikasi. Di mana email dan password yang kita masukkan di sini untuk menambahkan data. Untuk menambah data kegiatan organisasi serta nilai akademis, klik 2 kali pada DB Grid. Lalu klik tambah data. Lalu masukkan semester, indeks prestasi, dan IPK. Lalu klik tambah. Data berhasil ditambahkan. Selanjutnya untuk mengupdate data, klik 2 kali pada data yang akan diubah. Lalu masukkan data yang baru. Lalu klik update data. Selanjutnya untuk menghapus data, klik 2 kali pada data yang akan dihapus. Lalu klik delete. Selanjutnya pada tabel kegiatan organisasi, sama seperti tabel nilai akademis tadi. Untuk menambahkan data, klik nama organisasi, jabatan, serta tahun bergabung. Lalu klik tambah data. Selanjutnya, untuk mengupdate data, klik 2 kali pada data yang akan diupdate. Lalu klik update data. Selanjutnya untuk menghapus, klik 2 kali pada data yang akan dihapus, lalu klik delete. Data berhasil dihapus. Baik, selanjutnya kita logout. Lalu kita masukkan email dan password untuk masuk ke akun publik. Klik login. Berikut adalah tampilan kelas publik, data mahasiswa. Baik, kita akan mencari data sesuai dengan kelas. Maka akan muncul data kelas B. Selanjutnya, mencari sesuai jurusan. Maka akan muncul data yang jurusan kimia. Selanjutnya, fakultas. Maka yang akan tampil hanya data yang fakultas teknik. Selanjutnya, angkatan.
maka yang akan tampil hanya data yang angkatan 2018. Selanjutnya, program studi. Maka yang tampil hanya data yang program studinya kimia. Selanjutnya, nama mahasiswa. Maka akan tampil data sesuai dengan nama mahasiswa yang dicari. Sekian dari kami. Terima kasih.